Ciarin Abraham. NIM saya adalah 2024-63004. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Rama Lahibor. NIM 2024-63023. Fakultas Perikanan, jurusan MSP Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini kita mau wawancara mengenai Pancasila. Itu pertanyaan yang pertama, apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Baik, Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah bagi bangsa Indonesia sendiri, dan ini dia menjadi dasar untuk bagaimana sebuah bangsa atau sebuah negara meletakkan fondasinya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja fungsi dari Pancasila? Pancasila punya fungsi sangat luas dan sangat kuat. Yang pertama, dia sebagai perekat bagi seluruh bangsa Indonesia, dan dia menjadi bagian dari falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Ya, untuk pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana Pancasila mencerminkan? Bagaimana Pancasila mencerminkan? Pancasila sebenarnya mencerminkan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang beragam. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan suatu perekat. Dasar negara Pancasila adalah perekat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya harus menjadikan Pancasila sebagai bagian dari falsafah dan dasar kehidupan bangsa dan negara, dan memberikan hubungan yang selaras antara sesama masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk yang kelima, keempat, jika Pancasila adalah pandangan hidup, bagaimana sikap yang sesuai menurut Bapak? Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, mestinya itu tercermin dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang pertama, misalnya, kita harus benar-benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang berikut, kita hidup dalam kehidupan plural, sehingga kita harus benar-benar saling menghormati satu dengan yang lain. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Oleh sebab itu, ayat ketiga bilang persatuan Indonesia, kita harus benar-benar hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai persatuan Indonesia. Untuk yang kelima, yaitu mengapa Pancasila harus menjadi dasar negara? Pancasila harus jadi dasar negara. Jadi kalau dikaji dari yang pertama, sila pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada kehidupan yang yakin dan percaya bahwa kita ini hidup di bawah naungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kalau kita tidak hidup dalam kondisi masyarakat yang punya keadilan dan memiliki adab, maka tentunya kita akan melenceng di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya yang tadi, karena beragam, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita beragam dari suku, beragam dari agama, beragam dari adat dan budaya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar hidup dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.
pendidikan. Keadilan dalam apa? Mengakses terhadap sumber-sumber ekonomi. Keadilan terhadap apa? Keadilan terhadap akses terhadap bagaimana adil dalam kehidupan beragama. Keadilan, banyak sekali unsur keadilan yang mesti diperhatikan oleh anak bangsa seperti kalian. Oke. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara Pancasila menyatukan segala perbedaan yang ada pada masyarakat seperti keberagaman, agama, suku, budaya, maupun ras? Tadi sudah dikemukakan, oleh sebab itu muncullah sila ketiga. Sila ketiga persatuan Indonesia. Kita walaupun berbeda, kita harus tetap berada dalam persatuan Indonesia. Sebab itu Pancasila hadir untuk memberikan rasa kebersamaan, rasa persatuan untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketujuh, mengapa Indonesia memilih untuk menggunakan ideologi terbuka? Indonesia memilih ideologi terbuka karena di dalam kehidupan suatu bangsa kita tidak mungkin tertutup dari pergaulan di dalam negeri maupun pergaulan di luar negeri. Oleh sebab itu kita harus benar-benar terbuka. Yang berikut, kita tidak mungkin satu suku atau satu agama lalu kita hidup tertutup untuk suku atau agama yang lain. Oleh sebab itu Pancasila benar-benar hadir dan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk hidup terbuka, tidak memberikan ruang untuk keadaan di mana kita harus menutup semua hal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, lanjut untuk pertanyaan ke-8, bagaimana cara menanamkan nilai dalam Pancasila kepada generasi muda? Baik, ini yang menarik. Saya berikan contoh ke Anda sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda. Di dalam sistem perkuliahan, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini yang mesti ditanamkan bagi Anda. Dalam pembelajaran di semester pertama, Anda telah mempelajari tentang mata kuliah Umum, Pak. mata kuliah yang sementara Anda Pancasila. Oleh sebab itu, mengapa kehadiran mata kuliah Pancasila ini sebagai bentuk dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke Anda sebagai mahasiswa. Tetapi saya temukan pada beberapa daerah setiap jam 10 dan setiap jam 4 sore, jadi 10 pagi dan jam 4 sore itu lagu Indonesia Raya harus dinyanyikan di jam 10 dan jam 4 sore. Mungkin di wilayah kita belum terbiasa, tapi saya melihat di Gorontalo, di Makassar, di beberapa daerah telah melakukan seperti itu. Apa nilai pentingnya? Sebenarnya ini upaya untuk bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, di dalam pembelajaran Anda sebagai mahasiswa, kebersamaan ataupun pembelajaran yang dilakukan, yang Anda geluti, juga harus diperkuat dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila oleh seluruh dosen pada seluruh mata kuliah yang ada di program studi Anda atau di jurusan Anda. Untuk pertanyaan yang 9, yaitu mengapa Pancasila disebut memiliki sifat dinamis? Pancasila memiliki sifat dinamis karena dia tidak mungkin kaku untuk menghadapi keberagaman ataupun dinamika kehidupan yang terjadi di Indonesia. Anda coba perhatikan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Niangas, ya, itu merupakan keberagaman kita. Oleh sebab itu, keberagaman yang terjadi harus benar-benar dilihat sebagai sebuah kesatuan untuk menjadi kekuatan bagi bangsa dan negara. Untuk yang ke-10, Ya. kita katakan akhir dari pemateri,
yang adil dan beradab. Coba Anda sebutkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Coba Anda sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kalau perwakilan. Anda sebutkan sila kelima.